wabarakatuh. Balik lagi di channelku bareng aku Ayu. Aduh, baru bisa bikin video lagi nih setelah mungkin 1 bulan yang lalu aku bikin video tentang proses persalinan anak aku. Dan kali ini aku baru bisa bikin video. Ini juga aku curi-curi waktu karena aku ngerasa punya utang soal temen yang nanyain tentang episiotomi yang dilakukan kemarin pas proses persalinan aku. Seperti ini pertanyaannya. Dan sedikit aku ulik yang aku baca di sosial media, apa sih si episiotomi itu. Sebenarnya episiotomi itu yaitu proses penyayatan yang dilakukan di area perineum. Nah, perineum itu jaringan di antara jalan lahir bayi dan anus. Nah, ada beberapa ibu yang memang harus dilakukannya tindakan episiotomi, dan episiotomi itu biasanya dilakukan agar tidak terjadinya robekan yang lebih berat atau lebih besar dibandingkan tidak dilakukannya si episiotomi tersebut. Jadi ada orang yang melahirkan memang robek secara alami, dan kadang terjadi robekan berat kalau si ibu itu melahirkan bayi yang mungkin berat badannya terlalu besar, atau ibu sulit melahirkan karena kelelahan, karena berjam-jam mengedan gitu kan. Jadi harus dilakukannya tindakan episiotomi seperti yang aku alami di proses persalinan aku 2 bulan yang lalu. Karena usia anak aku sekarang udah mau 2 bulan, dia lagi lucu-lucunya banget. Jadi aku gak bisa bikin video karena memang harus ngurusin baby dan sibuk-sibuknya jadi ibu baru yang melelahkan dan repot banget. Tapi syukurnya, alhamdulillahnya itu semua terlewati dengan indah. Nah, balik lagi ke penjelasan episiotomi. Nah, jadi nggak sembarangan ibu dilakukan tindakan episiotomi jika si ibu tersebut bisa melahirkan secara normal atau melahirkan normal tanpa tindakan episiotomi. Jarang juga ibu yang melahirkan tanpa robekan. Jadi dia melahirkan dengan perineum yang kuat, yang sangat elastis. Jadi dia tidak si perineumnya itu tidak robek dan tidak harus melalui proses penjahitan. Nah, di sini tindakan episiotomi kenapa harus dilakukan? Karena yang pertama untuk mempercepat proses persalinan. Ada beberapa kondisi si ibu hamil atau si ibu yang melahirkan ini ditindak atau melalui proses episiotomi. Yang pertama adalah si ibu ini melalui proses melahirkan yang gawat janin. Kenapa disebut gawat janin? Karena mungkin si ibu ini memiliki riwayat sakit jantung dan harus melahirkan dengan proses sesingkat-singkatnya. Nah, gawat janin ini bisa terjadi dengan ciri-ciri si detak jantung adik bayi ini menurun secara drastis. Jadi harus dilakukannya tindakan episiotomi. Dan terus yang kedua juga, ibu hamil ini melahirkan bayi dengan bobot yang beratnya lebih dari 4 kilo, atau juga bisa dibilang dengan giant baby atau bayi raksasa. Ada juga kan ibu hamil, ibu melahirkan yang melahirkan bayinya itu sampai 5 kilo, 6 kilo, dan dia itu memaksa untuk melahirkan secara normal atau tidak mau melalui proses operasi sesar.
Jadi dia memilih untuk untuk melahirkan normal, jadi dilakukan tindakan episiotomi. Nah, episiotomi ini dilakukan untuk memperlebar jalan lahir. Dokter atau bidan akan menggunting area perineum dengan proses pengguntingan yang melalui suntikan bius lokal dulu. Jadi para mami yang akan melahirkan normal jangan sampai takut karena rasanya gak sakit, karena sebelumnya bidan atau dokter menyuntikkan bius lokal pada area vagina kita. Jadi ketika proses pengguntingan atau proses penjahitan tidak sama sekali merasakan sakit. Jadi aman deh bunda gak bakal ngerasain sakit. Tapi mungkin setelah biusnya hilang lumayan ya bun ya. Soalnya aku juga ngalamin itu. Nah, jadi ada beberapa kondisi yang harus dilalui ibu melahirkan secara normal. Itu memang benar-benar perjuangannya melalui semua kondisi dan harus strong. Nah, terus juga ada posisi dimana ibu hamil ini merasa kelelahan karena mungkin dia sudah berjam-jam atau merasa sakit yang berlebihan. Jadi dia udah gak bisa menunda-nunda lagi persalinannya. Jadi dia sama dokternya dikasih tindakan episiotomi. Jadi biar si bayinya cepat lahir. Karena kasihan juga kan adik bayinya bisa kekurangan oksigen. Bahkan ada juga yang dilahirkan dalam kondisi meninggal, amit-amit ya. Semoga semua ibu atau bunda yang memang lagi menunggu proses persalinan anaknya, semoga persalinannya lancar, terus sehat bundanya, adik bayinya juga terlahir dengan sehat ya. Nah, buat bunda-bunda juga yang pengen juga sharing dan bikin video, aku harus bikin video apa? Boleh tulis di kolom komentar di bawah, karena seperti kakak ini yang nanya, jadi aku bikin video ini. Sebelumnya aku gak kepikiran bakal bikin video tentang episiotomi ini, karena aku cuman cerita aja di video yang kemarin itu. Jadi mungkin sekian aja video dari aku tentang episiotomi, dan nanti aku bakal bikin video lagi bagaimana cara cepat untuk memulihkan bekas jahitan setelah melahirkan, karena ada yang bertanya dan aku nggak mungkin juga jelasin di video ini karena memang durasinya pasti akan panjang banget. Jadi buat kali ini aku bakal jawab kakak ini dulu, nanti aku bikin video selanjutnya. Jadi aku bayar satu-satu, maaf banget sebelumnya kalau misalkan memang aku belum bisa upload videonya itu seminggu 2 kali atau 3 kali, karena memang aku kondisinya repot banget. Kalau siang aku nggak bisa bikin video. Ini juga sekitar jam 10 malam dan anak aku lagi tidur. Jadi aku sempetin bikin video karena aku ngerasa punya utang. Jadi aku upload video ini buat kakak yang bertanya tentang episiotomi. Alhamdulillah aku udah bikin videonya, nanti langsung aku upload. Dan nanti buat kakak yang nanya tentang bagaimana cara cepat memulihkan jahitan setelah melahirkan, nanti aku bikin video di video selanjutnya ya. Nah, buat bunda jangan lupa juga buat di like, di komen, di share, dan di subscribe buat yang belum subscribe. Dan terima kasih juga yang udah subscribe channel aku. Dengan dukungan kalian aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terus buat yang udah dukung selalu channel aku juga makasih banyak. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar kalau aku upload video baru kalian bisa dapetin notifikasinya. Dan insya Allah kalau misalkan kalian suka dengan
video-video aku, kalian bisa kasih like-nya, share ke teman-teman kalian. Siapa tahu banyak juga yang pengen tahu tentang proses persalinan, soal ibu hamil. Soalnya aku di sini bikin videonya soal ibu hamil, soal dede bayi, dan proses persalinan. Jadi kalian bisa tinggal share aja ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih banyak. Insya Allah aku bakal bikin video yang lebih bermanfaat lagi di kemudian hari. Thanks buat video